Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi dengan judul jaringan pada tumbuhan. Oke? A. Pengertian jaringan. Jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Nah, pembentukan awal tanaman dimulai dengan jaringan meristem adik-adik. B. Fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, melindungi bagian tubuh tumbuhan. Kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ketiga, memperkuat tubuh tumbuhan. Empat, membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Berikutnya, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Dan yang terakhir, mendukung segala aktivitas pada tumbuhan. C. Struktur jaringan pada tumbuhan. Tanaman terdiri dari dua sistem struktural, yakni sistem pucuk dan sistem akar, di mana sistem pucuk terdiri dari struktur di atas tanah, termasuk daun, batang, buah-buahan, dan bunga. Sementara itu, sistem akar terdiri dari akar, umbi, dan struktur rhizobial yang terletak di bawah tanah dan merupakan asal pertumbuhan tanaman. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa perhatikan gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar struktur dan anatomi dari daun, di mana bagian atasnya ada epidermis atas. Jadi epidermis itu terbagi atas tiga, ada eksodermis, mesodermis, dan endodermis. Jadi kalau dia ekso itu bagian terluar, meso bagian tengah, dan endo adalah bagian dalam. Kemudian bagian luarnya dari atas epidermis itu ada kutikula, kemudian ada jaringan tiang, ada jaringan mesofil terbagi atas dua, jaringan tiang, kemudian jaringan bunga karang, kemudian ada xilem dan floem merupakan berkas pembuluh angkut, kemudian ada stomata dan sel penjaga serta epidermis bawah ya. Oke, adik-adik lebih jelasnya perhatikan gambar pada anatomi dari daun. Berikutnya adalah gambar struktur dan anatomi dari batang. Jadi kita lihat ada perbedaan dari penampang batang monokotil dan dikotil. Ada letak floem dan xilem-nya, kemudian ada epidermisnya, ada empulurnya, jaringan dasar atau parenkim, serta ikatan pembuluhnya. Inilah gambar struktur dan anatomi dari akar. Jadi bisa lihat perbandingan dari akar dikotil dan monokotil. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe ya videonya. Oke lanjut. Ya, oke. Jaringan meristem. Jadi jaringan meristem ini memiliki ciri-ciri antara lain tersusun atas sel-sel muda yang sedang dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Umumnya tidak ada ruang antar sel. Bentuk selnya bulat, lonjong, atau poligonal dengan susunan dinding sel yang tipis, dan masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari satu inti sel. Berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem ini dibagi atas tiga, yaitu promeristem, telah ada ketika tumbuhan masih ada dalam embrio. Berikutnya adalah meristem primer, di mana jaringan yang aktif membelah terdapat pada ujung batang dan ujung akar serta kuncup tumbuhan dewasa. Kemudian meristem sekunder terbentuk dari jaringan meristem primer. Nah, jaringan meristem ini nanti akan menghasilkan tumbuh ke atas ya. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem afikal, meristem lateral, dan meristem interkalar.
Nah, meristem apikal ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang tumbuhan, sedangkan meristem lateral berada di sejajar dengan lingkaran yang ditemukannya organ. Kemudian yang terakhir adalah meristem interkalar, terdapat di antara ruas-ruas batang. Jaringan permanen. Nah, jaringan permanen atau dikenal dengan jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem baik yang merupakan primer atau sekunder akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Nah, nantinya jaringan permanen ini tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, atau di dalamnya ada kolenkin dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut yang di dalamnya ada xilem dan phloem, dan jaringan gabus. Oke, kita lanjut pada poin pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung merupakan jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Nah, ciri-cirinya adalah tipis, biasanya hanya tersusun dari satu sel saja, tidak memiliki klorofil, pada permukaan yang menghadap keluar terlapisi kutil yang menghasilkan kutikula, vakuolanya besar, berisi antosianin, susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel, dinding selnya beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Fungsi epidermis pada tumbuhan. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian atau jaringan dalam tubuh tumbuhan dari pengaruh lingkungan yang buruk atau patogen. Nah, penyerapan air maupun mineral menyekresi lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi terhadap batang dan daun. 2. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau dikenal dengan jaringan dasar karena terletaknya hampir di semua bagian pada tumbuhan. Adapun ciri-ciri jaringan dasar antara lain, yang pertama, sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel, yang mana ruang antar sel ini digunakan untuk pertukaran gas. Yang kedua, dinding sel tipis dan bervakuola besar yang mana berperan untuk menyimpan makanan cadangan. Yang ketiga, selnya berbentuk polihedrat atau persegi panjang. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terbagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Parenkim pengangkut, di mana parenkim pengangkut ini yang berada pada sekitar jaringan pengangkut. Adapun sel parenkim pengangkut ini bentuknya memanjang mengikuti arah pengangkutnya. Yang kedua, parenkim penimbun. Parenkim penimbun yakni jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan makanan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Nah, parenkim penimbun ini berada di empulur batang dan akar umbi serta akar rimpang. 3. Parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi yakni merupakan jaringan parenkim yang berfungsi memproduksi zat makanan melalui proses fotosintesis karena mengandung klorofil. Contoh parenkim asimilasi ini seperti parenkim palisade dan parenkim spon atau lebih dikenal dengan bunga karang pada daun. 4. Parenkim air. Parenkim air ini adalah jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan air. Nah, biasanya parenkim air ini adanya di tumbuhan yang hidup di daerah kering, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sekulen. 5. Parenkim udara atau dikenal dengan istilah aerenkim. Parenkim udara yakni merupakan jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan udara, di mana parenkim udara ini adanya pada tanaman anggrek, batang genjer, batang talas, dan batang teratai. Oke, selanjutnya jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong atau jaringan penguat adalah jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuknya dan sifatnya, jaringan penyokong dibagi menjadi 2, yakni 1. Jaringan kolenkim, 2. Jaringan sklerenkim.
Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada gambar yang ada di layar adik-adik. Ciri-ciri dari kolenkim yang pertama adalah sel bulat karena penebalan selulusanya pada dinding. Kemudian selnya hidup, tidak ada antar sel, tidak ada ruang antar sel. Dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin. Kemudian kolenkim bersifat plastis. Letaknya, kolenkim ini umumnya terletak di bawah epidermis, batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Kolenkim jarang terdapat pada akar. Nah, fungsi dari kolenkim itu sendiri adalah sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh, terutama pada tumbuhan yang tumbuhan herbaceous dan bahkan pada organ dewasa. Sklerenkim. Ciri-ciri dari sklerenkim adalah terjadi dari sel-sel dengan penebalan sekunder yang berlignin atau juga tidak berlignin. Sel-selnya ini telah mati, terdapat pada bagian tubuh dewasa, kemudian fungsinya sebagai penguat atau pelindung dan bersifat elastis. Nah, sklerenkim ini dibedakan menjadi serat dan sklereid. Nah, serat-seratnya panjang berisi dari sel meristem, sedangkan skleroidnya ini selnya pendek berasal dari parenkim yang dindingnya mengalami penebalan. Yang berikutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua, yakni xilem dan floem. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa fungsi xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah menuju ke daun. Sedangkan floem mengangkut makanan dari hasil proses fotosintesis dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, berdasarkan letaknya kita bisa lihat posisi dari xilem ya. Jadi pada gambar penampang batang itu ada posisi xilem yang posisi floem dulu baru xilem. Kemudian ada kambium intervaskular, kambium vaskular, kemudian korteks dan epidermis. Untuk letak posisinya, yaitu kalau xilem dia dari bawah menuju ke atas, sedangkan floem dia dari atas menuju ke bawah dan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, adik-adik, demikian pemaparan materi kita pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Sampai berjumpa kembali.